Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya terjadwal rapi, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Barokah Bodi Komputer di Juna Barokah Border ya. Ini ada tugas kali ini ya, kata-kata yang biasa terlontarkan ya. Kali ini kali ini ada tugas dari FJM ya, pemirsa. Ini khusus untuk pupuk Indonesia ya. Jadi logonya agak sedikit beda ya, ada seperti ininya nih. Saya tidak tahu, disuruh persis kayak ini ya, disuruh persis kayak ini, jadi ya kita buatkan persis saja kayak ini ya desainnya, pemirsa. Nah ini ada di bagian ini ada bengkoknya, yang biasa FCM kan tidak ada bengkoknya ya. Nah ini ada bengkoknya. Kemudian yang perlu kita bahas di sini adalah bukan pada ini poinnya, yaitu pada ada pada kasus ini, pemirsa. Kita lihat. Nah ini saya tidak tahu di border di mana ya, tapi yang jelas ini kasus yang sudah biasa terjadi. Saya juga dulu pernah mengalami ini. Ini bukan karena apa istilahnya ketidakmampuan, tetapi ini karena memang mungkin pengalaman ya. Pengalamannya masih belum, atau pengetahuannya masih belum bertambah mungkin ya, seperti itu ya. Jadi ini kita lihat, aduh ngeblur kameranya, waktunya ganti. Nah ini seharusnya bulat, pemirsa. Ini seharusnya bulat, tapi ini di sini kok jadi lonjong seperti ini. Nah ini perlu kita, ya Allah. Nah yes, ya. Nah ini jadi lonjong, ini seharusnya bulat semua, bulat sempurna ya. Nah ini jadi agak lonjong kayak gini kan, jadi kurang bagus gitu ya. Nah kurang nyaman melihatnya gitu loh. Ini birunya malah parah, ini lonjongnya parah banget ya. Nah ini harus diperbaiki. Kita lihat logo aslinya ya, pemirsa. Kita buka file baru insert file, image, insert file ya. Kita cari di gambar, ada 2024 Maret, all file. Nah ini beberapa tugas yang belum kita kerjakan. Kita cari pupuk Indonesia. Nah ini, nah bisa lihat kan, ini sebenarnya bulat semua, jadi tidak ada yang lonjong kayak gitu tadi, parah ya. Ini kan bulat ya. Dan contohnya tadi kan parah ini gitu. Jadi ini bukan karena ketidakmampuan pemirsa, saya tidak merendahkan teman-teman bodi yang lain, cuman ini sekedar masukan dan pengalaman ya, sharing ya, jadi jangan tersinggung ya, mohon maaf ya, tidak bermaksud ya. Saya hanya memberikan sharing agar bisa diperbaiki yang kalau terjadi seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya ada di desainnya ya. Jadi kita jangan berpikir kalau ini adalah kerusakan pada frame, waduh ini kok lonjong ya, jangan ke frame dulu, framenya terlalu berat nanti kalau dijadikan tersangka. Ini desainnya dulu kita perbaiki. Karena apa? Karena untuk hurufnya sudah jelas rapi, hurufnya bagus, cuman tidak dibersihkan gitu aja, tidak tahu ini kok tidak dibersihkan, biasalah seperti itu ya. Jadi ini untuk hurufnya sudah bagus rapi, tapi untuk bentuk gambarnya ini kayak lonjong. Jadi ini insya Allah bukan di frame ya, pemirsa, ini ada di desain. Nah, kita buatkan desain yang baru ya, kemudian nanti akan kita lihat perbedaan hasilnya antara yang sudah diperbaiki desainnya ya dan yang belum ya. Maksudnya hasil kerja kita di Barokah Bodi Komputer setelah mengetahui contoh yang diberikan kepada kita seperti ini, saya tahu ini lonjong dan ini kurang tepat. Ketika saya lihat logo aslinya, saya juga baru tahu, pemirsa, kalau logonya pupuk Indonesia itu seperti ini ya, baru kali ini ya. Belum pernah mengerjakan, oh ternyata bulat gitu. Jadi ya udah, ini ada harus diperbaiki gitu loh. Jadi yang membordir ini barangkali ya, mohon maaf tidak bermaksud menyinggung, monggo bisa diperbaiki desainnya agar nanti hasilnya bisa bulat ya. Ya seperti itu. Oke pemirsa, kita lanjut pada proses pendesainan ya, pembuatan desain agar
ya apa sih, bagaimana bisa biar bisa bulat ya. Insya Allah nanti mujarab ya, insya Allah teknik ini luar biasa, sebenarnya sangat mudah sekali tekniknya ya, cuman belum tahu gitu aja. Oke, kita lanjut pada teknik pembuatan gambar bulat agar bisa bulat sempurna. Oke pemirsa, ini sudah kita buat desainnya ya. Nah, ini rahasianya di sini pemirsa. Ini belum ada underlay-nya ya. Jadi ini harus dikasih underlay. Nah, di sini letaknya underlay, di object properties ini ada underlay ya. Ini kita lihat first underlay, ya klik ya. Nah, tatami, kita lihat. Nah itu, jadi dia main di belakang dulu, dan ini arsirannya arah yang berlawanan. Jadi yang paling bawah itu ya, coba ya, kita cek perjalanannya pelan-pelan. Nah itu, dia membuat bordiran dasar dulu dengan arah bordiran yang tidak sama dengan arsiran. Nah gini ya, tidak sama dengan, nah untuk arsirannya arah ke sini, tapi underlay-nya garis bawahnya tadi, nah itu yang kelihatan itu arahnya berlawanan. Jadi ini yang membuat gambar bisa, kalau bulat itu bisa lebih maksimal. Sebenarnya tanpa ini pun, tanpa underlay pun bisa, tapi kadang mohon maaf sebentar, aduh ini silokannya. Jadi sebenarnya tanpa underlay pun bisa, tetapi kondisi setelan skoci sama benang atasnya harus seimbang bener, agar tidak terlalu narik, tidak terlalu kenceng ya, seimbang lah ya istilahnya begitu. Ini bisa, tapi untuk lebih enaknya kasih underlay saja lah ya, kasih underlay biar hasilnya lebih bagus ya. Kalau bulat bisa bulat maksimal ya, seperti itu. Kita ulangi lagi perjalanannya ya. Nah ini ada underlay yang arah berlawanan kan arahnya. Nah ini coba kita jalankan lagi. Nah itu lihat dia bikin pola bawahnya dulu, mengikat kain ya, atau membuat patokan kainnya untuk gambar bulat. Setelah itu baru dia membordir total, menutupinya dengan arah yang berbeda. Nah, di sini kuncinya sehingga gambar bulat itu bisa menjadi benar-benar bulat ya. Oke pemirsa, kita kasih underlay semuanya. Ini yang masih belum kita kasih underlay biar nanti hasilnya juga bulat semuanya. Klik, kemudian kita ambil di underlay-nya, first underlay ya, kita aktifkan underlay-nya. Nah ini lihat, nah itu sudah ada yang bagian tengah nih. Nah ini sudah ada underlay-nya, seperti itu ya pemirsa. Semuanya dikasih underlay dengan cara seperti tadi, dan insya Allah hasilnya akan bisa lebih bulat maksimal ya. Setidaknya tidak terlalu lonjong parah lah ya, setidaknya lumayan ya. Kita underlay juga ini, terus underlay. Nah ini sharing ya, berbagi pengalaman ya, bukan mengajari ya. Saya enggak bukan guru yang profesional soalnya, hanya berbagi pengalaman ya. Nah ini kasih underlay. Baik, ini sudah kita underlay semuanya, tinggal melanjutkan pembuatan hurufnya ya. Habis ini kita langsung pada eksekusi pembordirannya. Oke, kita lanjut ya. Oke pemirsa, proses desainnya sudah selesai ya. Cuman ini ada, menurut saya ini ada sedikit kejanggalan dari desain ini, tapi karena ini permintaan dari orangnya langsung ya, saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ini sebenarnya untuk logo aslinya ini kan warna oranye ya.
warna oranye persis dengan yang ini ya, tapi ini beliau minta pokoknya sama persis dengan contohnya. Nah, ya, contoh yang dibawa ke sini kan baju ini, dan ini sudah saya konfirmasi, tapi ternyata tetap minta seperti pada contoh baju yang sudah jadi. Ya udah wis, saya ngikut aja ya. Tujuan saya kan setidaknya itu apa, mengarahkan ya, agar enggak takut salah gitu loh. Ini kan yang bener kayak gini ya, oranye, kemudian ini kuning oranye ya, ada beberapa warna ini sebenarnya. Nah ini kalau kita alhamdulillah jeli dalam hal ini ya. Oke. Jadi karena minta persis dengan bajunya, kita lihat di baju ini ya, kita lihat lagi. Nah itu pakai merah ya, nah, padahal yang aslinya tidak. Jadi saya ngikut di baju ini aja ya, pemirsa. Jadi ini it's not my fault, oke? Jadi ini saya ngikut di baju aja. Nah, untuk yang perbedaannya nanti mungkin ada di huruf ini ya, karena kain putih maka ini nanti tulisannya jadi hitam. Kalau nanti biru maka ini akan kita rubah menjadi putih ya, seperti itu. Oke, nah ada tambah lagi ya. Ada tambah lagi sedikit ya. Jadi ini juga bisa jadi solusi setelah di underlay ya. Ini kita cek di sini di fills ya. Kita turun ke bawah pelan-pelan. Di sini ada auto split ya. Length 7,00 ini, atau kalau aku bilang pitung atus ngono wae ndak repot, 700. Ini bisa kita kecilkan. Bisa kita kecilkan ya. Menjadi misalnya 500 lah ya. Kita cek dulu perubahannya. Nah, menjadi dua langkah atau dua kali berhenti dia. Ceret di tengah-tengahnya. Nah, kita rubah lagi, misalnya dikecilkan lagi menjadi 450 ya. Nah, ini juga lebih rapat ya. Artinya apa? Ini nanti langkahnya pendek-pendek, jet gitu ya. Langkahnya pendek-pendek sehingga memungkinkan untuk tidak terjadi penarikan kain yang secara berlebihan, sehingga bentuk bulat pun akan bisa lebih maksimal ya. Karena minta persis bajunya. Minta rubah sedikit di wilayah ini aja biar hasilnya lebih bagus. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau kayak gini mending ditatami ya pemirsa. Nah, kayak gini. Nah, ini hasilnya lebih bagus. Sebenarnya begitu. Mau saya begitu, tapi karena ini minta persis kayak gambarnya ya, kayak contoh baju ya udah enggak apa-apa. Kita kembalikan ke satin lagi ya. Ini jadi satin lagi, dan auto splitnya di sini kita rubah jadi 450. Kita samakan semua ya. Nah, ini juga tinggal terakhir 450. Sudah semua? Auto split, underlay komplit, perubahannya sudah siap dijalankan. Oke, kita lanjut pada pembordirannya ya pemirsa. Semoga nanti hasilnya akan lebih bagus, sehingga teknik ini bisa dipakai dan Anda bisa mencoba di rumah agar gambarnya bisa lebih bulat. Bisa tahu perbedaannya menggunakan underlay dan tanpa underlay, dan menggunakan merubah auto splitnya menjadi lebih rendah nilainya dan tanpa dirubah. Nah, itu nanti bisa dibuktikan perbedaannya. Baik pemirsa, selamat menyaksikan kembali lanjutan untuk pembordirannya.
arah melime. Ganti. Belum gabus sih berarti. Oke, sudah selesai, kita lihat kan hasilnya. Nah, pemirsa sudah lihat hasilnya, perbedaannya, tingkat akurasi bulatnya ini lebih bagus ya daripada contoh yang dikirim ke saya ini ya. Nah, ini lonjong. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi bisa dicoba teknik itu. Ini tinggal bersihkan ya. Nanti kalau sudah dibersihkan sudah rapi ya. Nah, ini sudah dibersihkan ya pemirsa. Ya. Oke, baik pemirsa, saya kira cukup hari ini untuk pengerjaan teknik pembuatan desain untuk yang bulat tapi lonjong ya. Nah, ini sudah diperbaiki desainnya. Nah, kita bikin yang baru ya, tidak seperti contoh yang dikirim kepada kita ya. Nah, ini juga masih kotor sekali, dan ini hasil kerja kita. Alhamdulillah bersih, rapi ya, dan desainnya juga detail, teliti agar tidak terjadi kesalahan. Nah, oke. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk kali ini videonya. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba ya. Akhirnya tetap semangat, semoga semua kemudahan diberikan kepada Anda dan rezeki yang lancar barokah, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dia gendis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.